Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Selviana, NIM 19.600.001. Dan pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan seputaran persoalan persamaan diferensial. Nah, pertama-tama, sebelum masuk pada pembahasan, yang pertama kita harus mengetahui apa itu persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi suatu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu persamaan diferensial orde 1. Yang dimana yang pertama kita masuk pada pengantar persamaan diferensial. Nah, pada pengantar persamaan diferensial orde 1 yaitu adapun yang pertama yang harus diketahui yaitu pengalaman belajar yang dibutuhkan sebelum masuk pada materi persamaan diferensial orde 1. Yang pertama terlebih dahulu perlu kita ketahui dasar matematika seperti konsep pengintegralan suatu variabel, turunan fungsi, maupun metode-metode penyelesaian lainnya. Dalam mata kuliah kalkulus dipelajari bagaimana cara mencari turunan fungsi, yaitu Y sama dengan Fx, yakni dy per dx sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Kemudian, dalam persamaan diferensial orde 1, kita juga harus mengenali beberapa simbol-simbol atau notasi seperti eksponensial, logaritma natural, turunan, dan integral. Nah, selanjutnya PD linear orde 1 f x y, y aksen sama dengan 0 yang dapat dinyatakan dalam bentuk mx, y, dy per dx ditambah n x, y sama dengan 0. Variabel y disebut dengan variabel terikat sedangkan variabel x disebut dengan variabel bebas. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk lain dengan mengalikannya dengan dx pada masing-masing ruas persamaan sehingga diperoleh mx y dy ditambah n x y dx sama dengan 0. Nah, dalam persamaan diferensial orde 1, kita akan mempelajari beberapa pembagian persamaan diferensial yang diantaranya persamaan diferensial variabel dapat dipisah, kemudian persamaan diferensial homogen dan tak homogen, persamaan diferensial eksak dan PD non-eksak, persamaan diferensial linear, dan persamaan diferensial Bernoulli. Dan yang pertama yaitu persamaan diferensial variabel terpisah. Persamaan diferensial terpisahkan adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara aljabar dapat direduksi ke dalam bentuk baku dengan setiap suku tak nol memuat secara tepat satu variabel. Adapun bentuk umum persamaan diferensial variabel terpisah adalah mx y dy dx ditambah n x y dy sama dengan 0. Nah, di mana mx adalah fungsi x dan ny adalah fungsi y. Jika masing-masing suku tak nolnya dalam bentuk baku hanya memuat satu variabel, dalam hal ini hanya fungsi dari x dan n, maka persamaan dapat diubah menjadi mx dx ditambah n y dy sama dengan 0. Di mana y sama dengan fx. Persamaan ini disebut persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Dengan melakukan
pengintegralan pada setiap ruas persamaan mx dx ditambah n y dy sama dengan 0, maka diperoleh solusi umum integral mx dx ditambah integral n y dy sama dengan c, di mana c itu sendiri sebagai parameter atau konstanta. Nah, adapun konsep pengerjaannya yaitu yang pertama, ubahlah soal ke dalam bentuk umum, kemudian pisahkan unsur x dan y, kemudian diintegralkan dan selesaikan secara sistematis hingga solusi umumnya didapat. Nah, selanjutnya masuk pada contoh soal yang dimana x dy dikurang y dx sama dengan 0. Nah, solusinya yaitu x dy dikurang y dx merupakan masalah pada persamaan diferensial yang dimaksud. Kemudian langkah selanjutnya memisahkan variabel-variabelnya dalam suatu ruas atau kelompok sehingga diperoleh 1 per y dy dikurang 1 per x dx sama dengan 0. Kemudian setiap ruas diintegralkan. Setelah kemudian kedua ruas diintegralkan, maka diperoleh integral 1 per y dy dikurang integral 1 per x dx sama dengan integral 0. Nah, solusi umum bentuk implisit sederhana ke bentuk eksplisit y sama dengan yang diperoleh ln y dikurang ln x sama dengan c. C adalah suatu konstanta yang tidak diketahui dan ln juga adalah suatu konstanta yang tidak diketahui. Jadi c sama dengan ln c. Nah, kemudian diperoleh ln y sama dengan ln c ditambah ln x sama dengan ln c x, maka diperoleh persamaan umumnya yaitu y sama dengan cx. Definisi dari persamaan diferensial homogen yaitu fungsi f x, y disebut fungsi homogen bila terdapat n elemen R sehingga berlaku f tx, ty sama dengan t pangkat n f x, y dengan n disebut order dari fungsi homogen f x, y dikali m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Syarat persamaan diferensial di atas dikatakan homogen jika m x, y dan n x, y adalah homogen dan berderajat sama. Adapun bentuk persamaan dari persamaan diferensial homogen yaitu mx, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0 atau f x, y sama dengan mxy per nxy sama dengan t pangkat 0 x, y. Jika disebut persamaan diferensial homogen orde 1 jika m dan n adalah fungsi homogen yang berderajat sama atau fungsi homogen berderajat 0. Jika m dan n masing-masing homogen orde n, misalkan y sama dengan ux, dapat ditulis dengan dy sama dengan u dx ditambah x du. Nah, adapun teorema pada persamaan diferensial homogen itu jika koefisien persamaan dy sama dengan u dx ditambah x du homogen orde n, maka dengan mensubstitusikan y sama dengan ux akan menghasilkan persamaan diferensial dengan variabel terpisah.
Adapun metode penyelesaian pada persamaan diferensial homogen, yaitu semisal Z sama dengan Y per X atau Z sama dengan X per Y dengan substitusi ini, persamaan diferensialnya akan menjadi suatu persamaan diferensial PU-bar terpisah dari Y aksen sama dengan X, Y dengan fungsi F homogen berderajat 0 dengan mengambil T sama dengan seper X, di mana X tidak sama dengan 0 dan Z sama dengan Y per X diperoleh F X Y sama dengan Y per X sama dengan F 1, Z dengan penerapan aturan rantai pada Y sama dengan Z X dy per dx sama dengan dy per dz dikali dz per dx ditambah dy per dx akan diperoleh dy per dx sama dengan x dz per dx ditambah z. Sehingga diperoleh x dikali dz per dx sama dengan f 1, z dikurang z. Sehingga diperoleh dz per f dikali 1, z dikurang z sama dengan dx per x. Maka diperoleh persamaan f integral dz per f dikali 1, z dikurang z sama dengan integral dx per dx. Integral dx per x. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial homogen. Adapun langkah-langkah menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen, yang pertama gunakan transformasi Y sama dengan UX atau dy sama dengan X du ditambah u dx atau X sama dengan uy dan dy sama dengan y dy ditambah u du. Kemudian yang kedua, persamaan diferensial homogen tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Kemudian gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Kemudian gantilah U sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX dan U sama dengan X per Y jika menggunakan X sama dengan UY untuk mendapatkan kembali variabel semula. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal, yaitu selesaikan solusi persamaan diferensial homogen di bawah ini, yaitu X pangkat 2 dikurang 3 Y pangkat 2 dx ditambah 2XY dy sama dengan 0. Pun penyelesaiannya, yang pertama persamaan X pangkat 2 dikurang 3 Y pangkat 2 dy ditambah 2XY dy sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam mx y dan nx y. Kemudian diperoleh mx y sama dengan x pangkat 2 dikurang 3 y pangkat 2. Kemudian bagi fungsi n dengan x2 dan m dengan x untuk mendapatkan bentuk homogen. N diperoleh x y sama dengan x pangkat 2 dikali 1 dikurang 3 y pangkat 2 per x pangkat 2 dikali x pangkat 2 gu. Kemudian diperoleh n x y sama dengan 2 x pangkat 2 y per x sama dengan x pangkat 2 dikali h u. Dan diperoleh x pangkat 2 dikali 1 dikurang u pangkat 2 dx ditambah 2 dikali u x pangkat 2 du sama dengan 0. Kemudian
pisahkan variabel dari X2 diperoleh NX dikurang len 1 dikurang U pangkat 2 sama dengan C, sehingga diperoleh X pangkat 2 sama dengan C dikali X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Selanjutnya kita masuk pada persamaan diferensial non-homogen, yang dimana bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen itu sendiri yaitu AX ditambah BY ditambah C DX ditambah PX ditambah QY ditambah R DY sama dengan 0. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian persamaan diferensial non-homogen yaitu yang pertama A per P tidak sama dengan B per Q atau A Q dikurang BP tidak sama dengan 0. Kemudian A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau A Q dikurang BP sama dengan 0. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, yang dimana M bernilai konstanta. Selanjutnya masuk pada contoh soal dimana yaitu X dikurang 2Y dikurang 3 DX ditambah 2X dikurang 4Y dikurang 6 DY sama dengan 0. Kita menggunakan rumus yang ketiga atau penyelesaian yang ketiga yaitu A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan alfa. Kemudian penyelesaian X dikurang 2Y dikurang 3 DX ditambah 2X dikurang 4Y dikurang 6 DY sama dengan 0, yang dimana diketahui A-nya sama dengan 1, B sama dengan minus 2, C sama dengan minus 3, P sama dengan 2, Q sama dengan minus 4, dan R sama dengan minus 6. Kemudian kita masukkan pada persamaan bentuk-bentuk persamaan diferensial yang digunakan, yaitu di mana A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan alfa, di mana diperoleh 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6. Nah, setelah didapatkan, maka selanjutnya yaitu X dikurang 2Y dikurang 3 DX ditambah 2X dikurang 4Y dikurang 6 DY sama dengan 0. Kemudian DX ditambah 2 DY sama dengan 0 diperoleh integral DX ditambah integral 2 DY sama dengan 0, maka diperoleh hasilnya yaitu X ditambah 2Y sama dengan C. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian persamaan diferensial orde 1 yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial eksak, yang dimana persamaan umum dari diferensial eksak itu sendiri yaitu M di X, Y sama dengan do F X Y per do X, N X Y sama dengan do F per do F X, Y per do Y. Nah, adapun teknik penyelesaian dari persamaan diferensial eksak yaitu yang pertama tentukan persamaan diferensial MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Disebut eksak dengan menguji do M per do Y sama dengan do N per do X dengan do F per do X sama dengan M. Kemudian langkah kedua yaitu dengan penyelesaian Fx Y melalui persamaan do F per do X sama dengan M yang diintegralkan terhadap X menjadi Fxy sama dengan integral M xy dx ditambah cy sama dengan gxy. Kemudian teknik selanjutnya yaitu dengan cara yang sama penyelesaian Fxy. Kemudian yang terakhir penyelesaian dari langkah-langkah pertama dan ketiga adalah Fxy sama dengan Gxy ditambah Cy ditambah C sama dengan 0 dan Fxy sama dengan Gxy ditambah Cx ditambah
C sama dengan 0. Nah, selanjutnya masuk pada persamaan diferensial non-eksak, yaitu adapun definisi dari persamaan diferensial non-eksak, yaitu persamaan diferensial non-eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat orde 1 yang berbentuk M dikali X, Y dx ditambah N dikali X, Y, dy sama dengan 0 dan memenuhi syarat do M, X, Y per do Y tidak sama dengan do N per X, Y per do X. Kemudian masuk pada contoh soal persamaan diferensial non-eksak, yaitu 4xy ditambah 3y pangkat 2 dikurang x dx ditambah x dikali x ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu menguji apakah merupakan persamaan diferensial eksak, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x, di mana kita misalkan M kemudian diturunkan terhadap Y sehingga menghasilkan nilai 4X ditambah 6Y. Yang dimana N sama dengan X dikali X ditambah 2Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. Kita misalkan dan diturunkan terhadap X sehingga menghasilkan do dikali X pangkat 2 ditambah 2X Y per do X sama dengan 2X ditambah 2Y. Nah, kemudian tidak termasuk pada persamaan diferensial eksak karena nilai do M dikali do Y tidak sama dengan nilai do N per do X. Kemudian 4X ditambah 6Y tidak sama dengan X pangkat 2 ditambah 2XY. Nah, langkah selanjutnya yaitu 1. Menggunakan teknik integral dan Euler untuk memperoleh persamaan yang merupakan persamaan diferensial eksak, yaitu 1 per N dikali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan 2X ditambah 2Y per X dikali X ditambah 2Y sama dengan 2 per X. Kemudian diperoleh persamaan diferensial eksak dengan mengkalikan X2 pada soal persamaan diferensial non-eksak dan diperoleh do M per do Y sama dengan do N per do X. Karena sudah diubah menjadi PD eksak, maka diperolehlah do M per do Y per sama dengan do N per do X. Nah, kemudian do M per do Y dx ditambah do N per do X dy sama dengan 0, di mana do M per do Y sama dengan X pangkat 2 dikali 4XY ditambah 3Y pangkat 2 dikurang X sama dengan 4X pangkat 2Y ditambah 3X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Di mana diketahui bahwa M sama dengan X pangkat 2 dikali 4XY ditambah 3 Y pangkat 2 dikurang X kemudian diturunkan terhadap Y. Nah, dihasilkan Fx Y sama dengan integral F 4X pangkat 2 Y ditambah 3X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang X pangkat 3 dx ditambah GY sama dengan X pangkat 4 Y ditambah X pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 1 per 4X pangkat 4 ditambah GY.
Kemudian do F per do Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 Y ditambah G aksen Y. Diperoleh X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 Y ditambah G aksen Y sama dengan X pangkat 3 dikali X ditambah 2Y. Diperoleh X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 Y ditambah G aksen Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 Y, di mana G aksen Y sama dengan 0, sehingga diperoleh DG per DY sama dengan 0. Kemudian diperoleh DG sama dengan 0 DY, dan diperoleh integral DG sama dengan integral 0 DY, di mana G sendiri adalah suatu konstanta, sehingga diperoleh persamaan Fxy sama dengan X pangkat 4 Y ditambah X pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Selanjutnya, persamaan diferensial linear orde 1. Adapun bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1 yaitu dy per dx ditambah y px sama dengan qx atau faktor integrasi integral e px dx. Adapun solusi umumnya yaitu y integral p x dx sama dengan integral x px dx ditambah c. Selanjutnya masuk pada contoh soal persamaan diferensial linear orde 1, yaitu tentukan solusi umum dari dx per dx dikurang 2 per x ditambah 1 y sama dengan x ditambah 1 pangkat 3. Adapun penyelesaiannya yaitu dx per dx dikurang 2 per X ditambah 1 dikali Y sama dengan X ditambah 1 pangkat 3. Px sama dengan minus 2 per X ditambah 1. Kemudian A sama dengan integral minus 2 per X ditambah 1 dx sama dengan minus 2 ln X ditambah 1 sama dengan ln X ditambah 1 pangkat minus 2. Beroleh Qx sama dengan X ditambah 1 pangkat 3. Kemudian diperoleh Y sama dengan eksponensial pangkat minus A dikali integral Qx E pangkat A dx ditambah K. Diperoleh Y sama dengan E pangkat minus ln X ditambah 1 pangkat minus 2 dikali integral X ditambah 1 pangkat 3 dikali E pangkat ln X tambah 1 pangkat minus 2 dx ditambah K. Diperoleh Y sama dengan X ditambah 1 pangkat 2 dikali integral X ditambah 1 pangkat 3 dikali X ditambah 1 pangkat minus 2 dx ditambah K. Sehingga Y sama dengan X ditambah 1 pangkat 2 dikali integral X ditambah 1 dx ditambah K. Sehingga Y sama dengan X ditambah 1 pangkat 2 dikali 1 per X dikali X pangkat 2 ditambah X ditambah K. Sehingga diperoleh Y sama dengan X ditambah 1 pangkat 2 dikali 1 per X dikali X pangkat 2 ditambah X ditambah K. Nah, selanjutnya masuk pada persamaan diferensial Bernoulli, di mana definisi dan bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli yaitu sebuah persamaan diferensial pada orde 1 yang dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah p dikali x y sama dengan qx Y pangkat A dengan alpha real, alpha tidak sama dengan 0 dan alpha tidak sama dengan 1, maka persamaan diferensial tersebut dikenal dengan nama persamaan diferensial Bernoulli. Nah, itulah beberapa persamaan diferensial pada orde 1, dan selanjutnya
masuk pada persamaan diferensial orde tingkat tinggi. Nah, sama dengan persamaan diferensial orde 1, pada persamaan diferensial orde tingkat tinggi itu juga terdapat beberapa. Yang pertama, persamaan diferensial orde tingkat tinggi homogen dan orde tinggi non-homogen. Kemudian, persamaan diferensial Euler-Cauchy dan Clairaut, dan sistem persamaan diferensial dan konsep dasar transformasi Laplace. Yang pertama, konsep dasar persamaan diferensial linear orde tingkat tinggi homogen dan non-homogen. Adapun persamaan umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu P0 D pangkat N Y per DX pangkat N ditambah P1 D pangkat N dikurang 1 Y per DX pangkat N kurang 1 ditambah P2 D pangkat N kurang 2 Y per DX pangkat 2N kurang 2 ditambah P3D pangkat N dikurang 3 Y per DX pangkat N kurang 3 sampai seterusnya ditambah Pn kurang 1 dy per dx ditambah Pny sama dengan Qx. Persamaan yang berbentuk Fdy sama dengan Qx dengan Qx sama dengan 0. Maka bentuk umumnya menjadi P0 D pangkat N ditambah P1 D pangkat N kurang 1 ditambah P2 D pangkat N kurang 2 ditambah P3 D N pangkat N kurang 3 sampai seterusnya hingga P N kurang 1 dikali D ditambah P N Y sama dengan 0. Adapun contoh soalnya yaitu selesaikan D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 ditambah 2 dy per dx dikurang 15 y sama dengan 0. Kemudian penyelesaian D pangkat 2 y per dx pangkat 2 ditambah 2 dy per dx dikurang 15 y sama dengan 0. Diperoleh D pangkat 2 ditambah 2D dikurang 15 y sama dengan 0. Nah, kemudian Y aksen ditambah 2Y aksen dikurang 15 Y sama dengan 0. Kemudian bentuk umum persamaan diferensial linear orde N koefisien konstan yang homogen yaitu P0 D pangkat NY per DXN ditambah P1 D pangkat N kurang 1 Y per DX pangkat N kurang 1 ditambah P2 D pangkat N kurang 2 Y per DX pangkat N kurang 2 sampai seterusnya dan ditambah Pn dikurang N Pn dikurang 1 dy per dx ditambah Pny sama dengan Qx atau dapat dinyatakan dalam bentuk P0 dikali D pangkat N ditambah P1 dikali D pangkat N kurang 1 ditambah P2 dikali D pangkat N kurang 2 ditambah P3 dikali N kurang 3 sampai seterusnya sehingga Pn kurang 1 dikali D ditambah Pn Y sama dengan 0 atau lebih singkatnya yaitu F dikali D Y sama dengan 0. Selanjutnya persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan. Adapun persamaan karakteristiknya yaitu F M sama dengan 0 setelah ditentukan akar-akarnya untuk menentukan selesaian umum persamaan umumnya dengan ditentukan dengan Y sama dengan C1 eksponensial pangkat M1X di mana M1 akar persamaan karakteristik yang telah diketahui.
Sehingga didapat YH sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 kali E pangkat M2X ditambah C3 dikali E pangkat M3X ditambah seterusnya ditambah sehingga Cn kali E pangkat M N X, di mana M sama dengan akar karakteristik. Selanjutnya masuk pada persamaan diferensial linier Euler-Cauchy, yang dimana sebelumnya kita sudah mengetahui tentang solusi umum dari persamaan diferensial Bernoulli linear orde n dengan koefisien konstanta. Nah, sekarang bagaimana jika PD liniernya memiliki koefisien variabel? Salah satu bentuk spesial dari PDB linear orde n koefisien variabel yaitu yang dikenal dengan istilah persamaan diferensial Euler-Cauchy. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan diferensial Euler-Cauchy yaitu A0 dikali X pangkat N D pangkat N Y per DX pangkat N ditambah A1 dikali X pangkat N kurang 1 D pangkat N kurang 1 Y per DX pangkat N kurang 1 sampai seterusnya ditambah A N kurang 1 kali X DY per DX ditambah A dikali N Y sama dengan Fx. Kemudian masuk pada contoh soal yaitu X pangkat 2 dikali D pangkat 2Y per DX pangkat 2 dikurang 2X DY per DX ditambah 2Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kita tahu D dalam DU, D per DU, maka diperoleh Y sama dengan E pangkat 3U per D dikali D kurang 1 dikurang 2D ditambah 2 sama dengan eksponensial pangkat 3U per D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2, di mana diketahui K sama dengan 3, D sama dengan K dan sama dengan 3. Sehingga diperoleh YK sama dengan E pangkat 3U per 9 dikurang 9 ditambah 2 sama dengan E pangkat 3 ln X per 2 sama dengan X pangkat 3 per 2. Kemudian diperoleh solusi homogen yaitu D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2 dikali Y sama dengan 0. Kemudian diperoleh persamaan karakteristik A pangkat 2 dikurang 3 alfa ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan sehingga diperoleh alfa dikurang 1 dikali alfa dikurang 2 sama dengan 0. Yang dimana alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 sama dengan 2. Karena terdapat dua akar real yang berbeda, berarti solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 kali E pangkat U ditambah C2 dikali E pangkat 2U sama dengan C1 dikali E pangkat ln X ditambah C2 dikali E pangkat 2 ln X. Sehingga diperoleh C1 dikali X ditambah C2 dikali X pangkat 2 sehingga diperoleh Y sama dengan YH ditambah YK. Maka solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 dikali X ditambah C2 dikali X pangkat 2 ditambah
X pangkat 3 per 2. Selanjutnya masuk pada persamaan diferensial Clairaut. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial Clairaut itu sendiri yaitu Y sama dengan X dikali dy per dx ditambah F dikali dy per dx, di mana F adalah fungsi sembarang. Dan Y sama dengan XP ditambah FP, di mana P sama dengan dy per dx. Selanjutnya masuk pada contoh soal, yaitu selesaikan persamaan diferensial Clairaut berikut, yang dimana Y sama dengan XP ditambah 1 per P, di mana FP sama dengan 1 per P. Nah, penyelesaiannya yaitu Y sama dengan XP ditambah 1 per P, kita turunkan terhadap X, sehingga diperoleh dP per dx sama dengan P dikali dx per dx ditambah X dikali dP per dx ditambah minus 1 per P pangkat 2 dikali dP per dx. Sehingga diperoleh P sama dengan P ditambah X pangkat dx dikali dP per dx dikurang 1 per P pangkat 2 dikali dP per dx. Nah, diperoleh 0 sama dengan X dikurang 1 per P2 dikali dP per dx, sehingga dihasilkan dP per dx sama dengan 0, atau dP sama dengan 0 dx, sehingga diperoleh integral dP sama dengan integral 0 dx. Maka di mana P sama dengan C, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan Cx ditambah 1 per X. Kemudian suku kedua juga disamakan dengan 0, yang dimana dihasilkan X dikurang 1 per P pangkat 2 sama dengan 0, dan P sama dengan plus minus 1 per akar X, sehingga diperoleh P pangkat 2 sama dengan 1 per X. Maka solusi singular dieliminasi ke persamaan awal, sehingga Y sama dengan X kali P ditambah 1 per P, Y sama dengan plus minus X per akar X ditambah plus minus akar X, sehingga diperoleh Y sama dengan plus minus akar X dikali plus minus akar X ditambah plus minus 2 akar X, sehingga dihasilkan Y pangkat 2 sama dengan 4X. Selanjutnya masuk pada materi terakhir pada persamaan diferensial order tingkat tinggi, yaitu transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace Fs dari suatu fungsi Ft untuk T lebih besar 0 adalah transformasi Laplace Ft sama dengan Fs sama dengan integral 0 sampai T hingga Ft eksponensial pangkat minus St dt. Fungsi yang ditransformasikan menggunakan huruf kecil, sedangkan transformasi Laplace-nya dituliskan dengan huruf besar. Nah, secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah: pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu disimbolkan T dan ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi, dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Kemudian, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S atau frekuensi tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel yang merupakan operator Laplace. Selanjutnya, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasikan
ditransformasi balikkan ke dalam kawasan waktu atau T. Kemudian, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu atau T. Nah, masuk pada contoh soal transformasi Laplace, yaitu tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan 2. Penyelesaian. Transformasi Laplace Ft sama dengan Fs sama dengan integral dari hingga sampai 0 F kali T E pangkat minus ST dt. Kemudian T-nya kita ganti sama dengan 2 sehingga dihasilkan transformasi Laplace 2 sama dengan integral dari 0 hingga sampai 0 2 dikali eksponensial pangkat minus ST dt sehingga dihasilkan transformasi Laplace sama dengan 2 dikali integral eksponensial pangkat minus ST dt sama dengan 2 dikali minus 1 per S dikali E pangkat minus ST sehingga dihasilkan transformasi Laplace 2 sama dengan 2 dikali minus 1 per S dikali E pangkat minus S dikali tak hingga dikurang minus 1 per S dikali E pangkat minus S dikali 0 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 per S sama dengan 2 per S sehingga dihasilkan transformasi Laplace dari Ft sama dengan 2 yaitu transformasi Laplace 2 sama dengan 2 per S. Sekian dan terima kasih video pembelajaran yang sempat saya buat kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video yang saya buat dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.